Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Namanya tak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Sejumlah warga di Kabupaten Merauke lakukan aksi protes. Kendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas, polisi ringkus 2 orang bandar di Kabupaten Jayapura. Sering berinteraksi dengan Satgas COVID-19, seluruh pegawai di Dinas Kabupaten Mimika dites swab. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, seluruh pegawai yang ada di 61 dinas di Kabupaten Mimika mengikuti tes swab. Tes swab yang dilakukan di salah satu hotel di Kabupaten Mimika itu berlangsung selama 1 hari dan hasilnya akan diketahui dalam 2 hari mendatang. Tes swab kepada 61 OPD di Timika ini merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di kalangan pejabat. Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng mengatakan langkah yang diambil untuk mengadakan tes swab kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar semua pegawai yang menjalankan tugas di lapangan tidak terpapar COVID-19. 61, Bapak. Kita 61 ini semua ikut tes. Itu bukan tes. Swab, langsung swab. Jadi kalau besok hasilnya sebentar sore, nanti langsung kirim ke Pak Bupati, nanti saya akan baca siapa yang negatif dan siapa yang positif. Maka kalau positif, ya mereka istirahat di rumah. Nah, nggak usah ikut kegiatan-kegiatan ini. Kan santai aja. Selama 7 hari, selesai dengan swab kedua kali, kalau sudah negatif, ya ikut kampung lagi, begitu. Kemudian kalau swab 2 kali, 3 kali kalau dia negatif-negatif terus, nah, dia itu bisa ambil dia darahnya untuk kasih pinjakan ke orang lain. Begitu, itu obatnya. Jadi jangan takut. Nah, Pak Bupati bermaksud supaya dalam berinteraksi nanti ke depan kita tidak ragu-ragu. Dengan demikian kita dapat tahu bahwa mana yang positif, mana yang negatif. Dan hasilnya mungkin kalau bukan sore, besok pagi sudah dengar hasil. Tadi semua itu ada 62 orang termasuk nama yang nomor ke-62 adalah Ketua DPR. Jadi dari semua anggota DPR itu yang sudah swab hanya Ketua DPR. Tes swab yang dilakukan ini juga untuk membuktikan kepada seluruh warga masyarakat agar di tengah penyebaran virus COVID-19, warga Mimika tidak harus takut untuk mengikuti rapid test dan dilanjutkan dengan tes swab. Pemerintah daerah Mimika terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar terus menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, dan selalu mencuci tangan. Data pasien COVID-19 di Mimika per 3 Juni mengalami kenaikan 7 pasien positif, menjadi 279 orang positif, ODP sebanyak 716 dan PDP 37 orang. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Adanya keputusan pemerintah pusat membatalkan pelaksanaan haji tahun 2020 membuat 136 calon haji asal Merauke ditunda keberangkatannya. Mendengar kabar tersebut, sejumlah calon haji asal Merauke mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke untuk mendapatkan kepastian terkait rencana keberangkatan mereka ke Arab Saudi dalam menunaikan ibadah haji. Para calon haji ini kemudian diterima oleh Koordinator Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama di Kriwati. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 bahwa keberangkatan jamaah haji tahun 2020 telah ditunda atau dibatalkan sehingga untuk diberangkatkan tahun 2021. Oh gitu. Jadi untuk jamaah Kabupaten Merauke itu sejumlah 124 jamaah ya melunasi. Terus ditambah cadangannya 13 orang. Jadi seluruhnya 137. Yang batal berangkat itu ada 5 orang. 5 orang ya. Itu karena sakit, karena istrinya ada hamil.
Terus karena adanya ekonomi. Ekonomi ya. Sementara itu calon haji asal Merauke Asep mengatakan seluruh calon haji di Merauke menerima keputusan pemerintah karena adanya pandemi corona sehingga tidak bisa melakukan ibadah haji. Dengan keputusan yang terlontar oleh Menteri Agama bahwa pembatalan pemberangkatan jemaah haji 20 ini sudah dari awal kami sudah siap dan kami sudah siap untuk menerima semuanya dengan sepenuh hati dan kita serahkan semua kepada Allah. Apa yang terjadi sekarang ini manusia hanya memutuskan, tapi sesungguhnya ini adalah semua kehendak Allah dan insya Allah akan ada hikmah yang terbaik untuk tahun 2021. Saya dan teman-teman insya Allah akan bisa diberangkatkan. Kementerian Agama berharap para calon haji yang sudah menyetorkan uang agar tidak menarik kembali dananya dan menunggu hingga keberangkatan haji tahun depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kita harus pertimbangkan ekonomi dan manfaat sampai jam 12 siang. Pembatasan sosial diperluas dan diperketat di Kabupaten Mimika resmi diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Dalam rapat yang digelar di salah satu hotel di Mimika, Bupati Mimika menyatakan dengan diperpanjangnya pembatasan aktivitas warga ini, maka pemberlakuan new normal atau kenormalan baru di Kabupaten Mimika belum dapat diterapkan karena angka pasien COVID-19 di Mimika masih tinggi. Nah, kalau PSBB seperti kita lakukan yang sudah 14 hari yang lalu, begitu. Berarti lebih panjang lagi hingga 14 hari lagi? Lebih panjang lagi. Nah, kita perpanjangkan lagi, sehingga kalau masyarakat tidak mau seperti ini, maka datang untuk rapid test dan swab. Supaya lebih cepat, kita lebih cepat. Lebih putus depo jaringan, virus dan jaringannya, seperti itu. Kalau masyarakat lama-lama, sembunyi, takut, bagaimana kita mau putuskan cepat. Selain memperpanjang masa pembatasan aktivitas warga sampai pukul 14.00, Bupati Mimika juga memutuskan akan membuka akses penerbangan penumpang pesawat udara 2 kali penerbangan dalam seminggu. Sementara itu petugas gabungan yang tergabung dalam tim gugus tugas penanganan dan pencegahan COVID-19 Mimika melakukan apel yang digelar di kantor Polres Mimika. Pada apel yang dipimpin Kepala Dinas Perhubungan menekankan agar aparat dalam menjalankan tugas membatasi pergerakan warga harus santun dan tidak menggunakan kekerasan. Jadi bagi pelanggar langsung ditilang atau diambil kendaraannya, tadi arahnya jelas sehingga ada efek jerah. Namanya diperluas dan diperketat, batasan sosial diperluas dan diperketat. Jadi diharapkan sosialisasi sudah cukup, sekarang tindakan sesuai dengan instruksi Bupati nomor 4, sekarang dilakukan tindakan. Tindakan pembatasan sosial diperluas dan diperketat PSDD sudah dilakukan sejak 21 Mei lalu di 18 titik ruas jalan utama di kota Timika. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Sidak sengaja dilakukan guna mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan petugas kesehatan di puskesmas selama masa pandemi. Wakil Wali Kota Rustan Saru mengatakan berbeda dengan sebelum pandemi, kini puskesmas yang ada di Kota Jayapura hanya melayani 50 pasien per harinya, di mana pasien bayi dan lansia sementara dianjurkan menggunakan layanan konsultasi via telepon. Sebelum COVID, jumlah pelayanan kita terbuka utuh dan bahkan ramai setiap hari, antara 50 sampai dengan 100 orang diberikan pelayanan. Nah, begitu kondisi COVID ini, apalagi waktu dibatasi, hanya mereka paling tinggi 40 sampai 50 orang per hari, itu paling banyak. Nah, untuk itu kita terima kasih kepada para petugas kita yang sudah betul-betul optimal memberikan pelayanan. Selain memberikan motivasi bagi petugas puskesmas, Rustan Saru juga memberikan sejumlah vitamin dan suplemen bagi petugas kesehatan yang ada di setiap puskesmas agar stamina dapat terjaga demi melayani masyarakat di Kota Jayapura.
Kota Jayapura merupakan daerah yang paling tinggi jumlah pasien terpapar COVID-19. Dengan pasien positif sebanyak 358 orang, pasien dalam pengawasan 54 orang, dan orang dalam pemantauan 771. Dari Kota Jayapura, Papua, Riantonai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.